Oke, teman-teman, sobat Brondiva tercinta, perkenalkan nama saya Yungnata Brondiva. Hari ini di kesempatan ini saya mau berbagi dengan konsep yang namanya Super Dad. Ya, Super Dad, saya percaya sebagai orang tua, sebagai seorang ayah, saya percaya di dalam hati kecil ayah ini, di dalam kecil orang tua, dimanapun mereka berada, selalu ingin memberi yang terbaik dalam keluarganya. Saya percaya itu suatu amanah, bukan? Kenapa? Ketika kita memberi nama anak kita, selalu adalah nama yang punya arti baik. Kita selalu memberikan nama yang indah, mewujudkan doa kita untuk mereka semua. Dan itu menggambarkan bagaimana seorang ayah juga ingin melakukan yang terbaik. Nah teman-teman, di dalam pekerjaan kita, saya seringkali juga bertanya sama teman-teman yang ada, teman-teman yang saya kenal baik juga, mungkin ada rekan-rekan saya juga, saya seringkali nanya kalau mereka seorang ayah. Seringkali saya bertanya seperti ini yang gampang, ketika ayah ini pergi keluar kota, ya mungkin ditugaskan di luar kota untuk seminggu, saya tanya sama mereka, ada nggak ninggalkan uang belanja? Mereka ngomong iya. Berapa biasanya Anda ketinggalkan? Ya biasa saya tinggalkan untuk mungkin bisa sampai dengan 2 minggu ke depan. Kalau saya tanya kalau kalian pergi 2 minggu, ya mungkin saya siapkan untuk 1 bulan ke depannya. Nah seringkali saya juga nanya iseng, saya tanya begini, bagaimana kalau ayahnya ini pergi untuk selamanya? Kira-kira apa yang ditinggalkan? Nah teman-teman, ketika saya pertanyaan yang saya tanyakan di akhir ini, kebanyakan orang tua yang mengikuti pertanyaan saya ini terdiam, ayah terutamanya, dia terdiam. Karena ternyata pertanyaan yang mudah saya sampaikan ini ternyata jawabannya nggak mudah. Dan terlalu banyak di hati mereka yang saya lihat, meskipun mungkin kadang mereka nggak jawab, kalau mungkin mereka juga belum menyiapkan apa-apa. Bahkan juga ada yang ngomong sama saya, mereka bahkan nggak tahu bagaimana caranya kalau mereka nggak ada itu. Sedangkan sebagian dari mereka juga mungkin ada ambil kredit yang lainnya yang mereka harus penuhi. Saya itu selalu kok melihat ini menjadi suatu pertanyaan buat saya juga. Karena ketika sang ayah ini dipanggil Tuhan, tugasnya mungkin di dunia ini sudah selesai, dia mungkin sudah masuk surga. Betul kan, di surga mungkin tidak lagi bicara dengan biaya. Tapi bagaimana dengan kalau kita sebagai seorang ayah, kita di surga melihat anak kita, istri kita tetap harus sekolah, tetap harus melanjutkan hidupnya, dan kita nggak mempersiapkan apa-apa. Itu yang menggelitik saya. Jadi oleh karena itu saya percaya sekali super ayah ini akan melakukan sesuatu. Yang pertama mungkin dia lakukan adalah dia bekerja dengan keras, menaruh uangnya di deposito, memberikan aset-asetnya. Betul, tapi dia perlu kerja dengan biaya memberikan suatu persiapan yang dengan modal yang sangat besar tentunya. Karena dia mesti beli mungkin rumah, ya kan, harganya mungkin 1 miliar, dia mesti siapkan uang 1 miliar, dia mesti kreditkan ke bank mungkin untuk bekerja. Nah kalau di tengah jalan ada apa-apa, kadang-kadang KPR-nya juga jadi masalah kan, betul ya. Yang berikutnya kemungkinan kalau dia kemudian sakit, ya siapa juga yang nanggung, malah berantakan semua planningnya. Nah itu yang menggugah saya. Pertama, kita mesti siapkan uang besar. Kedua, mesti ada kendalanya. Oleh karena itu di dalam hidup saya sudah mulai merubah ini. Hidup kan cuma sekali ya. Saya sering kali ngomong YOLO, you only live once. Kita hanya hidup sekali. Kalau saya punya anak, konsep saya rubah. Saya akan membeli paper aset atau aset yang paling terjangkau, yang nilainya sama seperti apa yang saya mau tinggalkan. Dalam hal ini cuma saya tahu dan saya temukan cuma ada di insurance. Semisalkan saya mau memberikan anak saya, misalkan contoh uang ketika saya nggak ada 10 miliar. Dua cara kan, yang pertama saya kumpulin uang 10 miliar nih, betul kan, saya kerja. Yang kedua, saya masukkan diri saya ke asuransi. Mungkin saya keluar uangnya 1M atau 1,5 miliar. Jadi sudah selesai. Saya tinggal penuhi uang pertanggungannya, paper asetnya sebanyak 10 miliar. Tapi uang yang saya keluarkan cuma mungkin 1 miliar atau 1,5 miliar yang saya tabungnya juga nggak sekaligus. Saya cicil setahun. Itu yang pertama. Jadi kalau saya sekarang
berusaha karena saya tahu hidup seperti ini, ya saya cepat tambah aja uang pertanggungan ini, paper aset tiap tahunnya saya tambah, saya perbaiki. Kenapa demikian? Karena saya tahu saya makin tua. Nah, di insurance itu kalau makin tua makin mahal. Yang kedua, meskipun kita punya uang, kalau kita kondisinya udah sakit nggak bisa ikut. Nggak ada asuransi yang mau mengcover. Jadi saya pelan-pelan menaikkan sampai dengan target saya. Nah, yang berikutnya yang saya mau sampaikan di sini. Kalau Tuhan izinkan saya punya uang 10 miliar cash akhirnya, saya udah spend 1,5 miliar untuk 10 miliar untuk keluarga saya, berarti kan masih ada uang sisa sekitar 8,5 miliar, betul nggak? Nah, itu yang saya bilang YOLO, you only live once. Ya saya boleh dong, berhak dong, saya mau beli mobil mewah, saya mau beli properti saya yang saya suka, betul nggak teman-teman ya? Supaya apa? Saya menikmati hidup saya mau keluar negeri, betul nggak teman-teman? Tapi bagian saya untuk anak saya, untuk memastikan dia tetap bisa menerima yang baik, itu tetap ada. Jadi teman-teman tahu nggak, untuk saya sekarang, kalau untuk yang namanya saya mewariskan, saya banyak memberikan dalam bentuk kontrak uang pertanggungan. Kalau saya beli aset itu berarti apa? Ya untuk saya nikmati. Beli mobil untuk saya nikmati. Kalaupun nanti saya nggak ada, juga lari ke mereka kan. Cuma menariknya apa? Mereka punya uang untuk membalik namakan apa yang menjadi saya dulu. Karena teman-teman tahu nggak, ketika saya nggak ada, semua aset saya kan atas nama saya. Ketika mau membalikkan ke atas nama mereka, itu perlu duit loh. Ada namanya biaya transfer aset. Nah, kalau mereka nggak punya duit, sedangkan sang ayah sudah nggak ada, ini jadi masalah asetnya. Kadang-kadang sampai yang menarik yang saya pelajari adalah kalau mau memindahkan aset ini perlu juga akan dilihat apa ada utang pajaknya dan segala macamnya. Maka itu teman-teman, saya cuma merasa super debt itu masih mempersiapkan yang terbaik, menyempurnakan lah yang ada. Karena dengan menyembuhkan yang ada, kita mungkin suatu saat dipanggil dengan Tuhan, kita bisa senyum ketemu dengan Tuhan, kita sudah lakukan tanggung jawabnya dengan baik. Sehingga kita juga akan dikenang dengan baik oleh keluarga kita, bukan? Bukankah itu yang kita inginkan dalam hidup? Jadilah super debt. Saya seringkali mendapat pertanyaan, terus apa Pak yang diikuti, insurance apa? Yang pertama yang pasti sosok insurance yang perlu adalah, yang pertama adalah asuransi kesehatan dulu. Itu yang penting harus ada, betul nggak? Karena itu benefitnya waktu kita ada, waktu kita hidup. Jadi insurance ada dua kan, life benefit dan death benefit. Ya, jadi kita mau coba dulu yang life benefit. Kenapa? Jangan sampai waktu kita perjalanan kita kerja seizin Tuhan terus kita kena sakit yang kita tidak inginkan, terus kita malah memberatkan keluarga, betul nggak? Kita harus memastikan kita punya dana cukup ketika sampai dirawat, tidak merepotkan siapapun. Jadi yang pertama harus ada asuransi kesehatan dulu. Yang kedua yang saya lakukan biasanya baru saya tambahkan dulu asuransi yang namanya sakit kritis. Kenapa asuransi sakit kritis penting? Karena begini, untuk rumah sakit sudah ada budgetnya, ya. Untuk rumah sakit sudah di cover lah, ada budgetnya. Kalau asuransi kesehatan, uang klaim ini yang lari, yang terima uang kan rumah sakit, betul kan? Nah, sedangkan yang saya ambil sakit kritis ini adalah yang terima uangnya keluarga. Nah, kalau di rumah sakit kan nggak selamanya di rumah sakit, kadang-kadang sudah habis di rumah sakit mesti pulang rumah. Nah, disitulah sebetulnya kita sudah nggak bisa kerja, disitulah kebetulan challenge yang sesungguhnya, tantangan yang sebetulnya adalah di situ. Dimana ya kan kita perlu siapkan itu. Bagaimana kalau kita udah nggak bisa kerja, rumah sakit juga udah keluar dari rumah sakit, kita tetap harus bisa hidup kan. Nah, kalau kita nggak punya asuransi sakit kritis, mau apa yang terjadi? Ya mau nggak mau kita mesti jual aset, kita mesti ambil deposito. Saya nggak mau, kalau saya nggak mau. Saya maunya kalau ada apa-apa dengan saya juga ada yang mengcover saya, sehingga tidak langsung kena ke aset saya. Yang terakhir, yang tadi saya bilang adalah saya menambahkan uang pertanggungan ketika saya nggak ada. Saya punya target. Setahu saya yang saya pelajarin di dalam MDRT, setiap orang itu mesti punya target tuh 1 juta US dollar untuk uang pertanggungan itu. Ya kembali lagi itu ke masing-masing. Cuma saya percaya aset yang paling murah yang bisa kita temukan, yang kita bisa ambil ya kan adalah di insurance. Ya, kalau teman-teman seringkali kan meragukan apa nanti dibayar klaimnya, ya kan? Apa nanti perusahaannya nggak tutup dan segala macamnya. Nah, teman-teman saya percaya dengan good governance yang baik, ya ada perusahaan saya tempat bekerja juga diaudit dengan baik, perusahaan yang terbuka juga secara luar negeri juga secara keuangannya. Dan teman-teman perusahaan saya AIA juga udah 100 tahun lebih ada di industri ya. Jadi itu satu-satu track record yang baik. Sekali lagi saya tidak pernah bisa memastikan apa yang terjadi besok, tapi track record bisa menjawab keraguan itu.
ya. Track record yang ada. Yang berikutnya adalah apa klaim dibayar. Saya 22 tahun, ada klaim yang nggak dibayar kalau misalkan ada yang namanya fraud dari orang itu, atau ketidakjelasan, akuratan data yang diberikan. Mungkin dia sudah sakit sebelumnya, yang ngomong sehat, ya kan? Jadinya mungkin bisa jadi masalah ketika klaimnya diklaimkan. Tapi selebihnya daripada itu, saya belum pernah menemukan adanya nasabah saya yang kesulitan. Bahkan banyak sekali yang datang kepada saya, terima kasih untuk kadang-kadang dalam tanda kutip dipaksa, dikejar mungkin dalam tanda kutip untuk ikut, yang ujungnya ketika terjadi resiko mereka itu terbantukan sekali. Jadi teman-teman, itu yang memastikan sebetulnya bukan karena saya atau kita itu mau Anda closing, bukan loh, tapi lebih mengarah kita itu care, peduli. Jangan sampai kalau resiko itu udah datang Anda baru memikirkan untuk ikut, karena itu akan terlambat. Jadi itu tips saya yang saya lakukan untuk memilih produk-produk asuransi yang ada. Ya, apa? Ya nanti kita bisa ngomong lebih detailnya, sementara garis besarnya seperti itu. Thank you.